Halo sobat, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat krusial bagi peternakan kita, yang menentukan apakah peternakan kita itu nanti untung atau rugi. Apa pembahasannya? Jangan kemana-mana. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi sobat semua yang baru saja bergabung di channel ini. Nah sobat, hari ini saya ingin membahas mengenai hal yang sangat penting dan krusial bagi peternakan kita. Karena kadang orang melupakan hal yang satu ini, yaitu apa? Pemasaran dan proses pemanenan. Nah, ini yang menentukan nanti sobat semua bisa untung atau tidak di peternakan kita. Peternakan yang sobat semua bangun. Karena kalau pemasaran dan pemanenannya tidak tepat, itu sobat semua pasti akan mengalami kerugian dalam peternakan ayam kampung kita, atau lebih ke arah pembesarannya sobat. Kalau pemasaran semuanya ya, tapi kalau untuk pemanenan itu pembesarannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pemasaran dan pemanennya ini adalah sesuatu atau dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang gabung ya. Kalau sobat semua tidak punya pasar, bagaimana memanennya? Kalau sobat semua panen tapi pasarnya itu pasar yang asalan, maka itu sobat semua juga akan rugi. Nah, itu saya akan bahas lengkap di video kali ini. Nah, untuk pemasaran, sobat semua harus mencari pasar yang dia menerima bobot ayam itu di bobot 0,85 sampai 1 kilo untuk ayam kampung yang pembesaran. Kenapa seperti itu? Disitulah bobot dimana FCR ayam itu sudah maksimal di angka 2,5 sampai ke 3. Kalau sudah lebih dari itu, maka sobat semua dipastikan bisa rugi. Semakin lama sobat semua menahan bobot ayam, maka semakin rugi kalau sobat semua tidak proyeksikan menjadi indukan. Tapi kalau sobat semua proyeksikan menjadi indukan, pasarnya adalah pasar indukan, maka tentu keuntungannya bisa sobat semua atur. Jadi pemasaran, pembesaran, dan indukan itu berbeda. Nah, kalau sobat semua pasarannya pembesaran, itu di di bobot 1 kilo itu sudah harus keluar. Tidak boleh menahan sampai lebih dari bobot itu. Karena kalau lebih daripada bobot itu, dipastikan sobat semua bisa rugi. Kecuali sobat semua bisa mengolah pakan dengan harga di bawah 5.000. Nah, itu mungkin bisa, tetapi di bawah 5.000 akan menghasilkan bobot ayam dengan FCR yang rendah di bobot 1,2 atau 1,5 dengan FCR yang rendah, itu kayaknya sedikit mustahil, tapi mungkin saja bisa terjadi. Tetapi yang saya alami selama ini dari pengalaman saya, bobot 1 kilo itu sudah harus keluar. Jadi pasar yang sobat semua harus siapkan untuk pedaging itu sekitar 0,85 sampai 1 kilo. Nah, sobat semua, setelah mendapatkan pasar itu, sobat semua tidak boleh menahan ayam tersebut kalau tidak dijadikan untuk indukan. Maksudnya menahan seperti apa? Oh, nanti kan kalau lebih berat itu harganya menjadi lebih mahal, betul. Tetapi pakan yang sobat semua hasilkan, FCR-nya semakin lama semakin tinggi. Kalau FCR-nya 3,5 saja, itu saya hitung-hitung sudah hampir minus 3,5 itu. Kalau masih 3 itu masih aman FCR-nya. Jadi untuk mendapatkan bobot 1 kilo itu sobat semua menghabiskan 3 kilo pakan. Nah, itu masih aman. Tetapi kalau di atas itu saya sudah pesimis untuk mendapatkan keuntungan.
Maka kadang-kadang orang itu belum menyiapkan pasar tapi sudah beternak. Sehingga apa? Mereka akan menahan ayam tersebut dengan bobot yang FCR-nya sudah melebihi perkiraan. Bisa 3,5, bisa 4. Sedangkan dia terus memberikan pakan. Dengan FCR segitu, maka penambahan bobot FCR 4, FCR 3,5, penambahan bobot itu menjadi semakin lama semakin sedikit. Sehingga menambah-nambah kerugian, bukan menambah-nambah keuntungan. Jadi sobat semua harus ingat bahwa kalau bermain ayam kampung itu harus cerdik, maksimal di pasar di usia 2,5 bulan atau 3 bulan itu di bobot 1 kilo, 0,8 sampai 1 kilo. Nah itu insya Allah sobat semua akan mendapatkan keuntungan. Nah begitu untuk pemasaran dan pemanenan. Sehingga sobat semua ketika melakukan pemanenan itu harus dicari trik agar keuntungan itu bisa maksimal. Nah bagaimana cara memaksimalkan keuntungan untuk peternakan ayam kampung kita dengan proses pemanenan? Terkadang kan orang begini, begitu dia mau proses panen semuanya kan diambil bersih ya. Misalnya ada ketika ditunggu sampai usia itu pas, usianya berapa, 3 bulan misalnya, dengan FCR maksimal 3, semuanya kan diambil, semuanya. Ada yang masih 0,6, ada yang masih 0,7 lah, ada yang 1 kilo, ada yang 0,9 gitu, semuanya diambil rata. Nah itu tidak menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kenapa? Karena tercampur dengan ayam yang dia itu sebenarnya tidak cepat besar gitu. Bukan memakan pakan yang sedikit ya, tetapi dia memang gennya tidak cepat besar. Kalau ada 25% saja ayam yang dia FCR-nya di atas 3,5, itu sobat semua keuntungannya menjadi lebih menipis kalau panennya itu sekali. Jadi 100 ekor misalnya sekali panen gitu. Nah itu harus dilakukan trik, jangan dipanen sekali habis. Bagaimana cara triknya kita akan bahas di video selanjutnya. Maka subscribe channel ini, bunyikan loncengnya. Ketika saya mengupload video yang baru, sobat semua akan tahu uploadan video saya terbaru. Terima kasih sudah menonton. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.